Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur hari ini karena kita boleh bertemu kembali. Kiranya harapan dari ibu, anak-anak dalam keadaan sehat, dan ibu tetap ingatkan kepada anak-anak untuk tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan boleh mempertemukan kami dalam kesempatan ini, untuk kami boleh belajar Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memimpin kami, anak-anak-Mu, agar supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh membawa berkat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Inilah doa dan harapan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk siapkan buku tulis, ballpoint, dan Alkitab. Setelah anak-anak menyiapkannya, mari kita melihat bahwa materi kita kali ini dalam pertemuan yang kedua ini adalah berbicara tentang mengenal gerejaku. Untuk itu, bahan Alkitab anak-anak perlu catat, yaitu Yohanes 17 ayat 18 sampai dengan 21, Kisah Para Rasul pasal 15, Pertama Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 13, Pertama Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 27, dan Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang mengenal gerejaku, karena materi ini cukup panjang, oleh karena itu materi ini kita buat dalam 3 kali pertemuan, dibagi dalam 3 kali pertemuan. Dan materi kita hari ini adalah KD-nya memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1, mengenal beberapa gereja yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna doa Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 17 ayat 21. Kemudian menjelaskan apa akibat perpecahan gereja dalam Kisah Para Rasul 15. Anak-anak, kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu mengenal beberapa gereja yang ada di Indonesia. Yang pastinya di antara kita banyak yang berasal dari berbagai latar belakang gereja yang berbeda-beda. Karena itu anak-anak perlu mengetahui gereja-gereja yang ada di Indonesia. Anak-anak boleh mendengarkannya, bahkan mencatatnya, dan ibu membacakan di sini. Yang pertama, GHKBP, Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Yang kedua, GM, Gereja Metodik. Berikut, GPIBB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. GKJB, Gereja Kristen Jawi Wetan. GKITP, Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua. Kemudian GPIT,
Gereja Protestan Indonesia Toli-Toli, GKMP Gereja Kristen Protestan Mentawai, GRII Gereja Protestan Injili Indonesia, GPI Gereja Protestan di Indonesia, GBI Gereja Betania Indonesia, GISI Gereja Injili Sepenuh Indonesia, GOI Gereja Ortodoks Indonesia, GKR Gereja Katolik Roma, GBK Gereja Balai Keselamatan. Nah, anak-anak, ketika kita melihat begitu banyak gereja yang ada di Indonesia, apakah kita dapat bersatu dari berbagai latar belakang yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan temukan jawabannya pada saat pertemuan berikut dari materi ini. Jadi nanti kita akan temukan jawabannya saat kita pertemuan kedua dari materi tersebut. Anak-anak, mari kita lanjut. Kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu perpecahan gereja yang pertama. Untuk lebih jelasnya, Ibu membaca Alkitab, dan saya harap juga anak-anak untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Ibu mengajak kita semua untuk baca di dalam Yohanes 17 ayat 21 yang bunyinya demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Anak-anak, berdasarkan nats tadi, bahwa sudah sejak awal Tuhan Yesus menyadari bahwa murid-muridnya akan terpecah-pecah. Dengan demikian, Yesus berdoa kepada Bapanya agar murid-muridnya mencerminkan, agar murid-muridnya tetap bersatu, karena lewat kesatuan tersebut mencerminkan kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapaknya yang ada di surga. Dengan kesatuan itu pula, para murid memberi kesaksian mereka kepada dunia. Nah, anak-anak, meskipun Tuhan Yesus telah berdoa untuk murid-muridnya agar tetap bersatu, namun pada kenyataannya tetap terjadi perpecahan di antara murid-murid tersebut. Kita masuk pada indikator berikut, yaitu dalam Kisah Para Rasul 15, gereja pertama menggambarkan perpecahan, yaitu perpecahan yang terjadi di antara orang Yahudi dan non-Yahudi, yang mana perpecahan itu orang Yahudi menuntut kepada orang non-Yahudi agar supaya ketika orang non-Yahudi mau menjadi Kristen, mereka harus mengikuti aturan-aturan Taurat. Dalam hal ini mereka harus sunat. Nah, dengan demikian ya, terjadilah perselisihan atas aturan yang ada ini. Nah, dari masing-masing kelompok ini ya, ada yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus, dan yang lainnya dipimpin oleh Paulus. Aturan tersebut tidak disetujui oleh Paulus,
Karena bagi Paulus, untuk menjadi Kristen tidak perlu untuk terlebih dahulu menjadi Kristen atau Yahudi, tapi langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu dibebani dengan aturan-aturan Taurat tersebut. Dengan demikian, sekitar tahun 50 Masehi diadakanlah persidangan di Yerusalem yang dikenal dengan Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Dan di dalam sidang tersebut berhasil disepakatkan 4 hal penting. Dan untuk lebih jelasnya, baik Ibu bacakan untuk anak-anak di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29 yang bunyinya demikian. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Baik anak-anak, dengan demikian materi kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan sambung dengan materi yang sama. Untuk tugas, Ibu tampilkan di akhir video. Dengan demikian, sebelum kita tutup materi ini, mari kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami belajar hari ini, Tuhan memampukan untuk kami memahami tentang kehadiran gereja di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berbeda-beda, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua untuk menjadi garam dan terang dalam dunia. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, agar supaya sekalipun kami belajar lewat online, tetapi mereka boleh dapat memahami dengan baik dan nama Tuhan boleh dipuji dan dibesarkan. Inilah doa dan harapan kami, Bapa.